Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kembali lagi bersama saya Teguh Estro. Pada kesempatan kali ini saya mau membedah review sebuah film. Keren banget filmnya. Sudah pada tahu semua ya. Judulnya itu The Photocopier atau Penyalin Cahaya. Juara pemenang Piala Citra 2021 tahun 2021 dan banyak nominasi-nominasi lagi. Ya, sudah pada nonton belum? Bagi yang belum nonton, saya mau sedikit cerita tentang alur ceritanya dulu ya, sebelum saya mau bahas kita bedah isinya. Bagi yang belum nonton, takutnya banyak yang belum nonton. Film Penyalin Cahaya karya dari Regas Batuneja, seorang sutradara debutan yang cukup luar biasa cerdas. Pemainnya, film ini bersetting di sebuah kampus dan juga ya sebagaimana kampus pada umumnya ya. Saya juga pernah kuliah gitu kan, relate banget ya. Ada UKM-nya, ada teater di situ, dan tokoh utama ini bernama Suryanis. Suryanis ini mahasiswa pinter, anak yang dapat beasiswa. Dia ya basicnya itu jurusannya itu anak itu deh, TI ya, SI ya, sistem informasi, anak komputer lah. Dia tentang internet, tentang website dan segala macamnya, itu kayaknya itu deh, jurusan SI ya, sistem informasi kalau tidak salah, di kampus tersebut. Tapi dia ikut ikut sebagai anak baru di sebuah unit kegiatan mahasiswa teater. Nama teaternya Matahari. Teater Matahari. Dan sebagaimana teater pada umumnya, anak teater pada umumnya ya kayak gitu, agak kacau gitu ya. Dan juga dengan dunia keteateran yang luar biasa. Ada yang monolog, ada yang latihan koreo, ada yang bikin naskah, ada yang ngurus properti, ada yang anak-anak art, anak-anak, dan dunia teater pada umumnya seperti itu. Ada yang latihan dan segala macamnya. Relate banget kan? Ya, film ini si Suryanis ini ternyata dan bersama Teater Matahari ini memenangkan semacam sebuah festival gitulah ya. Nah, setelah menang sebuah festival, mereka merayakan pada malam harinya sebuah party anak SMA, anak kuliah maksudnya, sebuah party sampai ya tanda kutip mabuk-mabukan di malam itu. Dan singkat cerita, si Suryanis, si tokoh utama tadi, dikerjain, dipelunco oleh seniornya. Dalam cerita itu dipelunco, muncullah di HP Suryanis foto selfie dia sedang mabok. Dia sedang nge-fly, muncul foto selfie di status sosial medianya. Padahal keesokan harinya si Suryanis mau ibaratkan tuh mau wawancara beasiswa, dia mau laporan beasiswa terhadap senior kampus yang memberikan beasiswa tersebut. Akan tetapi di sana semuanya bermula dan semuanya berakhir, yakni si Suryanis di stop beasiswanya karena ketahuan berkelakuan tidak baik, tidak berakhlak karena mabuk-mabukan. Dan Suryanis ingin mencari tahu kebenaran bahwasannya dia tidak mengupload foto selfie sedang mabuk tersebut. Dia mencari bukti bahwasanya dia dikerjain, dia tidak bermaksud untuk mabuk-mabukan. Ini murni dia dipelunco di kelompok teater tersebut. Dia mencari bukti sana kesini, dia ibaratnya itu mengumpulkan data-data story dari teman-temannya. Dan wow ya, secara alur cerita kekinian banget, relate banget dengan kita. Awalnya si Suryanis ini hanya ingin mencari data mengenai perpeluncuran tersebut yang merugikan dia sehingga tidak dapat beasiswa. Awalnya cuman itu. Ternyata film ini menyajikan sebuah gaya genre detektif, setengah genre misteri
Iya, genre detektif ataupun genre misteri yang ditawarkan itu ternyata ada fakta-fakta yang muncul di tengah cerita, ada konflik-konflik baru yang hasil dari penyelidikan si Suryanis tadi, bahwasanya dirinya tidak ingin membuktikan dirinya tidak bersalah terhadap perpeloncoan tersebut. Dia dijebak, dia ingin membuktikan dia dijebak. Dia mencari foto-foto, film-film, video-video story, mengumpulkan CCTV, mengumpulkan semua, merangkai sebuah alur cerita kejadian, semacam detektif lah gitu ya. Nah, kan tetapi teman-teman, singkat cerita, si Suryanis menemukan fakta-fakta mengenai pelecehan seksual di sana, di mana ternyata dirinya pada saat mabuk tersebut terjadi pelecehan seksual. Ternyata bukan cuma dia, ternyata ada senior-senior yang lain yang tidak disangka-sangka, orang yang tidak disangka-sangka melakukan hal tersebut. Orang yang berkepribadian polos, orang yang dihormati, ternyata melakukan pelecehan seksual tersebut. Nah, singkat cerita seperti itu. Wow, terus apa yang membuat saya ingin mengupas ini dan tertarik dengan film ini, membuat saya acungin jempol? Pertama, dari sudut pandang cerita. Film ini tidak ada bukan tidak ada ya, sangat sedikit sekali hal-hal yang tidak berguna. Hampir setiap dialognya, hampir setiap partnya, setiap scene-nya itu mendukung untuk cerita berikutnya, mendukung untuk ending misalkan, mendukung untuk klimaks berikutnya. Muncul konflik-konflik baru yang itu membantu pengembangan karakter-karakter yang ada. Hampir di setiap partnya itu berguna. Keren banget, cerdas dalam membuat cerita gitu ya. Tidak ada yang biasanya ya kalau kita nonton film, apalagi film durasi panjang, ada aja cerita-ceritanya sebenarnya nggak penting, cerita-cerita yang nggak perlu gitu ya, penambahan-penambahan yang setelah ditonton ulang, wah ini kayaknya justru tidak memfokuskan sebuah cerita, justru membuat buyar gitu kan. Nah, di film ini enggak, saya lihat hampir setiap partnya itu berguna. Dan cerdasnya lagi, hampir per 10 atau 15 menit itu konflik-konflik baru itu membuat ketegangan-ketegangan baru. Jadi kita nggak bosen. Selalu ada momen hahnya, momen kok gini, kok gitu. Jadi nggak ketebak. Awalnya ya, saya nebaknya ini Suryanis ini dilecehkan oleh si Torik. Pelakunya adalah Torik. Selesai gitu aja. Seperti kebiasaan kita nonton sinetron yang monoton ya, yang sudah mudah ketebak endingnya gitu. Bagi teman-teman yang sering nonton film kan punya insting ini endingnya gimana. Nah, ini enggak. Dia memunculkan konflik-konflik baru yang by riset kayaknya. Konfliknya by riset. Bukan orang yang tanda kutip beginner terhadap sebuah kasus pelecehan seksual. Dia cukup mendalami tema ini sehingga dimasukkan ke dalam cerita. Kuat banget ceritanya. Terus lagi karakternya juga keren-keren, talentnya juga wow, ini berkelas. Bahkan kelas Adipati Dolken saja hanya sebagai cameo di sana. Terlebih lagi sosok Amin, seorang fotokopier, seorang pemotokopi yang saya kira pas banget memerankan tokoh itu. Luar biasa Amin, good job. Nah, teman-teman semua, hal yang saya sangat salut selain cerita, yang kedua adalah isu sosial yang diangkat. Ya, isu sosial yang diangkat. Ini jarang orang mau mengangkat kasus pelecehan seksual diangkat dalam bentuk sinematografi film. Saya salut. Karena kenapa? Pelecehan seksual adalah sebuah kasus yang sangat sulit untuk diungkap. Di film ini kita dipertontonkan dengan bahwasannya kasus pelecehan seksual itu biasanya ngambang begitu saja, tidak ada endingnya dalam penyelesaiannya. Karena memang biasanya seperti itu. Di negara kita yang belum ramah terhadap perempuan, di negara kita yang ya masih banyak PR soal
kondisi yang ramah terhadap wanita dan anak-anak gitu ya. Dan belum lagi memang karakter masyarakat kita yang cenderung menutup-nutupi terhadap isu pelecehan seksual. Dan di film ini, wow, dibuka, kita ditelanjangi ditelanjangi ya, dengan kultur masyarakat, keluarga yang cenderung mencari aman atas nama keluarga, faktor kekeluargaan, dan korban yang malah dipersulit, birokrasi. Dan pada hal ini di kampus tersebut kan terhadap memiliki birokrasi, ada kode etiknya, ada dosen-dosennya, ada para petinggi-petinggi yang mereka juga menjadi cerminan realitas sosial kita, bahwasannya biasanya korban pelecehan sosial itu nggak akan kuat melawan sebuah sistem, apalagi pelakunya adalah orang besar, orang yang punya jabatan, orang yang banyak duit. Di film tersebut si pelaku merupakan orang yang banyak duit gitu kan. Bener-bener refleksi terhadap realitanya memang seperti itu, sebuah pelecehan seksual gitu ya. Belum lagi bagaimana korban yang secara psikis mereka mengalami trauma, mereka tidak mau lagi untuk berperan dalam hal-hal yang sifatnya publik. Dan penting kita ketahui bahwasannya isu pelecehan seksual ini butuh keberanian. Di film tersebut kelihatan banget ya bahwasannya si Suryanis benar-benar bersusah payah untuk membuktikan bahwasannya ini kasus ini akan dibongkar. Bahkan dia sudah bersama teman-teman yang lain, itu pun masih kesulitan. Kuat banget backup si pelaku gitu ya. Isu sosial, selain isu sosial mengenai pelecehan seksual, film ini pun mengangkat mengenai kebobrokan hukum ya, bagaimana ketidakmampuan hukum dalam berpihak terhadap korban gitu. Selanjutnya lagi isu sosial yang diangkat mengenai penyakit-penyakit sosial, patologi sosial dalam bahasa ilmiahnya itu. Bagaimana sosok Torik yang dia mengalami gangguan kejiwaan, dia ingin terlihat bagus setiap saat. Ini penyakit sosial di masa saat ini, orang yang mau terlihat sempurna sampai dia menggunakan obat ya dari psikiater gitu ya. Amazing, film yang berani mengangkat sebuah isu-isu sosial dikemas dalam sinematografi yang wow, cukup apik gitu ya. Nah, berikutnya lagi, selain cerita isu sosial yang diangkat, saya mau bahas juga mengenai simbol-simbol semiotika dalam film ini yang diangkatnya. Pertama saya lihat itu mengenai asap fogging. Itu dari scene awal sampai terakhir itu muncul terus, saya sudah mulai curiga itu. Ini simbol apa yang mau dibawa oleh si penulis dan sutradara? Kok muncul terus asap tersebut? Apakah ini ternyata dipakai pada saat ending, pada saat klimaks maksud saya. Nah, pada saat klimaks, sehingga ini simbol untuk menyembunyikan sebuah kasus, simbol untuk mengubur para saksi, para orang-orang yang memiliki bukti-bukti segala macam. Simbol ya, ini semacam simbol untuk menghilangkan jejak kasus-kasus pelecehan seksual. Sebagaimana di negara kita banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang menghilang begitu saja kasusnya, nggak jelas juntrungannya. Ya, simbol dari asap fogging itu sebuah semiotika dalam perfilman. Selanjutnya lagi ada simbol baju kebaya yang dipakai oleh si Suryanis, seolah-olah ingin menunjukkan bahwasanya perempuan-perempuan itu harus kuat, harus hebat, menunjukkan kekartiniannya, kebayanya itu ya, menunjukkan kekartiniannya. Dan banyak semiotika lainnya, simbol-simbol yang diangkat, semacam fotokopi sendiri, simbol fotokopi menyalin cahaya. Terus nama teaternya Matahari, nama pelakunya itu Suryanis, Surya kan matahari ya, dan lain-lainnya gitu ya. Ini semiotika yang
cukup cerdas ya disampaikan oleh kayaknya si penulis, orang yang cukup banyak referensi, mungkin menyukai hal-hal yang sifatnya simbol gitu ya. Oke, saya kira itu film Penyalin Cahaya. Terlepas dari kontroversialnya, kalau sisi kontroversialnya mungkin orang-orang di luar sana sudah banyak membicarakan. Saya dari sudut pandang ini aja, teknis penulisan cerita, dari sudut pandang review, dari sudut pandang isu-isu sosialnya gitu ya. Ya, saya kira itu saja. Selamat para insan film, selamat kepada film Penyalin Cahaya mendapatkan Piala Citra tahun 2021, dan kepada semua sineas-sineas di Indonesia, jangan patah semangat. Mari kita terus berkarya, membuat film-film berkualitas dan memajukan perfilman Indonesia. Maju terus perfilman Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.